Nah, kita akan set untuk konfigurasi Android duration-nya 800, star offset-nya 100, kemudian kita tambahkan interpolarnya menggunakan accelerate interpolar. Kita definisikan juga untuk translate-nya dari from Y delta-nya 800 to Y delta-nya 0, alpha from alpha-nya 0 to alpha-nya 1. Kita akan memanggil result animasi ini kita gunakan di file Java-nya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan untuk animation-nya. Kita akan panggil tadi misalnya saya buat animation, kita akan panggil, nah di sini animation kita klik saja, nah sehingga nanti akan otomatis mengimport untuk library-nya Android View Animation. Kemudian kita masukkan tadi f_splash ya, ini di anim splash. Kemudian ada bottom, kita masukkan semua bottom underscore to top-nya. Oke, kita sudah definisikan semua untuk animasinya. Kita definisikan untuk image view-nya karena kita ada image view. Nah, kita buat untuk app logo, kemudian untuk text view kita definisikan juga di sini untuk app tagline-nya. Oke, sudah. Nah, nanti akan otomatis di sini lib-nya mengikuti lib. Ini akan kita gunakan untuk importnya. Nah, di bawah operate sini, ini kita sudah definisikan, udah aktif ya, activity underscore splash-nya. Nah, di sini, di bawah sini, saya akan untuk load animation-nya. Jadi, source code untuk load animation image view-nya, kita underscore splash, kita panggil untuk animation-nya. Kita isikan animation util-nya. Oke, kita pakai animation utils. Nah, kemudian ini kita panggil load animation. Nah, di dalam load animation kita isikan this dot, ini mengacu ke anim.app splash-nya. Kita panggil di package anim.app underscore splash. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang bottom to top, sama kita gunakan animation util juga. Di sini kita copy saja. Oke, nah kita ganti untuk animnya, kita menggunakan yang bottom underscore to top. Nah, selanjutnya kita akan memanggil app logonya di layout activity underscore splash. Kita menggunakan find view by ID. Kita jangan lupa ya, karena kita sudah memberikan ID-nya di layout XML-nya. ID-nya ini apa? .app. Nah, ini akan sudah akan tampil app.logo. Selanjutnya kita akan definisikan lagi untuk yang text view app tagline-nya, sama menggunakan find view by ID juga. Kita masukkan ID dari layout XML-nya. Di sini app tagline. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai memasukkan proses animasi app logo menggunakan start animation. Nah, start animation ini kita akan menggunakan app splash. Nah, selanjutnya untuk tagline, app tagline-nya .start, kita masukkan untuk animation-nya menggunakan yang bottom. Nah, selanjutnya
kita akan menggunakan yang namanya handler. Kita klik sehingga nanti akan keluar di import libnya. Kita buat instansiasi handler, new handler. Oke, di sini kita akan menggunakan handler untuk dot post delay-nya untuk pengaturan delay. Kita masukkan new variable. Oke, kita dapat di sini override public void run. Kita akan mengubah activity-nya. Nah, di sini kita akan jadi setelah proses app splash screen-nya itu otomatis akan disambungkan, jadi akan terkoneksi ke kelas yang lain. Nah, nanti kita akan definisikan di sini. Nah, berhubung kelas setelah splash screen ini nanti akan terkoneksi dengan layout sign in atau login. Nah, berhubung untuk sign in atau loginnya belum kita buat, kita akan set di sini dulu. Oke, kita kasih keterangan. Nanti kita akan ubah activity di sini, kita masukkan untuk kelas sign in. Karena kita belum buat, kita kosongkan terlebih dahulu. Seperti ini saja dulu. Nah, ini masih belum jadi ya, karena kita harus menghubungkan. Jadi, kalau misalnya sign in ketika ada tombol register itu akan masuk ke layout register. Nah, kalau ini akan kita buat setelah layout keluar, app logo dan app tagline-nya akan berganti, merubah activity-nya ke layout sign in. Nah, kita akan membuat untuk layout sign in-nya terlebih dahulu. Untuk layout kedua yaitu get started. Nah, get started ini nanti layout-nya berisi setelah splash screen, layout splash screen itu akan berubah activity ke get started activity yang di dalamnya nanti berisi button untuk login, pilihan login atau registrasi untuk membuat akun baru. Kita akan mulai untuk membuat di sini layout-nya terlebih dahulu. Kita buat untuk layout-nya, klik kanan, kita buat new layout resource file. Di sini kita buat activity get, saya buat get started ya. Aja get started, kemudian klik OK. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini akan kita otomatis ada Android layout head-nya juga dan weight dan head-nya. Nah, ini setelah selesai, saya akan masuk ke Java-nya dulu. Oke, di Java kita akan buat di package appsjobcourse.com-nya Java class. Kita akan buat untuk get started activity. Ini kita oke. Nah, kita kembali ke layout XML-nya get started. Nah, di sini kita akan membuat untuk kita akan menambahkan view, komponen view di sini. Nah, komponen view ini nanti akan kita gunakan sebagai app background di layout get started ini. Kita buat untuk weight-nya ini match parent, kemudian height-nya juga match parent. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk background-nya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan layout-nya masih constraint, jadi untuk pengaturan layout letak komponen view-nya itu nanti setelah kita bisa memanfaatkan melingkan ya, menggunakan di jendela desain. Android background, kita akan menambahkan background-nya. Background di drawable,
ini untuk ikonnya, untuk backgroundnya saya sudah tambahkan ini di drawable app get started. Oke, gitu. Nah, kemudian kita akan kita tutup dulu view. Selanjutnya kita akan atur untuk tata letaknya terlebih dahulu. Oke, di sini. Oke, untuk layoutnya kita akan koneksikan untuk topnya, kemudian untuk left, kemudian untuk yang dan juga bottom ya. Oke, sudah terkoneksi semua. Kita cek dengan drag and drop ya, apakah sudah terkoneksi. Oke, sudah ya. Nah, kita bisa atur untuk paddingnya. Oke, yang ini belum. Oke, sudah, Kak Left sudah. Kita ini sekarang yang bawah. Oke, kita akan ini untuk view selanjutnya kita gunakan untuk background. Jadi untuk variasi background, kita gunakan untuk layout match-nya, match parent juga. Di sini match parent. Oke, kemudian di sini kita masukkan untuk Android background-nya. Nah, untuk Android background-nya kita akan menggunakan resource file. Jadi di sini kita bisa membuat juga untuk resource file di drawable. Di sini drawable. Seperti ini kan ada IC launcher background. Nah, kita bisa juga membuat source code untuk membuat gradient, background gradient. Klik kanan, new drawable resource file. Kemudian kita namakan di sini misalnya background untuk overlay di get started. Oke, kemudian di sini kita akan mendapatkan. Nah, di sini kita akan ganti. Di sini terdefault selector. Nah, kita akan ganti menggunakan shape. Oke, shape sini. Nah, shape di sini kemudian kita masukkan solid, komponen solid. Oke, di dalam solid kita akan membuat gradient menggunakan Android di research color. Colornya kita ambil blue primary karena kita temanya ke biru-biru. Kemudian kita buat untuk cornernya kita akan buat untuk radiusnya itu 8 dp. Cornernya save. Nah, kemudian ini kita tutup dulu. Nah, sudah. Nah, kita akan membuat lagi untuk button. Kita akan membuat background button. Ini button untuk kita buat blue button dan white button. Sama drawable resource file. Kita akan membuat background untuk blue button. White button dulu aja. Button white underscore primary. Oke.
sama, kita menggunakan shape juga. Kemudian kita masukkan solid. Nah, ini untuk colornya kita pakai yang white saja. Kita white belum saya definisikan, saya langsung pakai ini saja. Oke. Kemudian untuk cornernya, untuk sudutnya ya, sudutnya kita akan buat radiusnya sama 8 dp. Oke, sudah. Sekarang kita bisa buat untuk yang button background, button yang blue. Blue primary. Oke, kita kopikan saja untuk dari sini. Kita kopikan untuk blue primary-nya. Oke, kita ganti untuk warnanya. Kita akan menggunakan color blue primary. Kita ambil di reset color, ambil yang blue primary. Oke, kemudian selanjutnya kita kembali ke layout di activity underscore get started. Kita lanjutkan untuk view yang kedua, itu kita backgroundnya menambahkan yang tadi background overlay get started-nya. Kemudian kita atur untuk constraint layout-nya, kita buat 0 semua, top, bottom, left, right-nya kita buat 0. Nah, kita masuk ke sana. Jadi ada variasi gradiennya ya. Ini untuk background-nya, jadi untuk background image-nya agak samar-samar. Untuk template-nya ke biru-biruan. Nah, kita akan menambahkan untuk image view. Di sini kita tambahkan image view. Di sini kita buat 204 dp untuk width-nya. Kita akan menempatkan di sini nanti logo dari aplikasinya. Oke, kita buat Android ID-nya dulu. Android ID-nya di sini kita buat add ID / ini aja logo ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat background-nya. Kita edit untuk background-nya. Background-nya itu adalah logonya Android Search. Kita ambil dari Trouble, sini tim. Nah, selanjutnya kita ke desain. Oke, kita seperti biasa kita koneksikan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bisa atur untuk marginnya. Oke, sudah. Kita akan set untuk margin topnya itu, margin startnya kita buat 100. Kemudian kita buat 100. Oke, kita ataskan aja. 80 kita ataskan dikit. Oke, 7. Oke, ataskan lagi ya agar ini ya tidak. Oke, kita buat 36, kemudian 8. Left right-nya kita bikin 8. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk text view. Di sini text view
kita tambahkan. Untuk layout width-nya kita buat web content. Selanjutnya kita tambahkan ID-nya, misalnya ID-nya kita buat text started gitu ya. Nah, ini kemudian layout width-nya web content, height-nya web content, font family-nya kita buat monstrat reguler dari reset font, kemudian line spacing extra, jadi ada spasi antar katanya 9 dp, kemudian teksnya aplikasi pelatihan kerja job course, kemudian text color-nya ini kita buat putih, text size-nya 35, text style-nya bold. Kita atur untuk layout-nya. Oke, kita atur untuk layout-nya. Kita koneksikan left. Kita tarik dulu ke bawah. Kita koneksikan ke atas ke image view di logo. Nah, kemudian untuk batas kiri kita koneksikan, dan batas kanan ya kita untuk margin atas kita buat 60. Saya ataskan 44 aja. 44, kemudian untuk bagian kiri kita buat 56. Bagian kiri kita buat 56. Margin topnya kita buat tadi 44. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk komponen button. Nah, ini komponen button ini nanti untuk login dan juga nanti untuk registrasi. Kita bikin match parent, head-nya kita buat 55 dp. Oke, kita dapat untuk tombol buttonnya. Nah, ini untuk tombol buttonnya kita set width, height, kemudian backgroundnya menggunakan button blue primary, font family, teksnya, text color, dan text size-nya. Kita klik ke design. Nah, kita klik, kita akan tarik ke bawah, kita koneksikan ke text view, kemudian untuk samping kita koneksikan, kita besarkan. Oke, kita koneksikan. Ini sudah terkoneksi ya untuk yang bagian topnya. Kemudian untuk yang left kita koneksikan, untuk yang right kita koneksikan juga. Nah, kita akan atur untuk marginnya. Untuk margin topnya kita akan buat 120. Kita coba 120. Oke, 120. Kemudian untuk margin startnya kita buat 48. Kemudian untuk n-nya kita juga buat 48. Oke, ini kita akan ke ataskan sedikit ya, kita buat ini 110. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan button sign up. Kita kembali, kita kopikan saja yang ini. Oke, kita copy. Nah, kita edit untuk ID-nya, kita buat sign up. Kemudian kita hapus dulu untuk constraint-nya. Kita hapus. Nah, kita akan ganti menjadi white.
ini untuk backgroundnya, background button white primary. Selanjutnya kita bagian desain, kita klik buttonnya, kita taruh ke bawah. Oke, kita kembali ke teks dulu. Ini untuk teksnya kita ganti menjadi teks colornya kita ganti ke ini ya, agak ke black saja. Kita ganti untuk stringnya, ini kita buat di bagian string kita akan tambahkan tadi string sign in untuk sign in, register untuk sign up. Kita akan buat, kita tambahkan di sini register, kemudian untuk colornya kita pakai coba warna B9 coba. Oke, grey ya, grey ke warna grey. Oke, kita atur untuk marginnya mulai dari top dan get started-nya kita akan buat 48. Oke, ini saya buat 16. Margin topnya di sini 48. Kemudian 48 margin N-nya. Oke, seperti ini untuk tampilan get started-nya. Nah, ini kita ke bawahkan sedikit 24. Oke, seperti ini. Kita buat 24 saja. Ini untuk tampilan get started, layout get started. Nah, sekarang kita kembali ke bagian package Java di get start activity. Oke, nah di sini kita akan mengintegrasikan dari layout yang activity underscore get started ini ke dalam kelas get start activity. Oke, kita akan memasukkan